Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Pada kesempatan hari ini saya akan jelaskan bagaimana uh, kita membuat modeling dengan Fusion 360. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa feature cam dalam pembelian atau des feature cam kita sudah include Fusion 360 untuk desainnya. Jadi begitu kita beli package untuk feature cam, bahwa kita tahu sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kita menggunakan feature cam untuk proses manufaktur atau cam. Nah, di situ sudah include untuk CAD-nya. Jadi apa saja keunggulan di kita gunakan Fusion 360, di mana ini kita gunakan cloud system, dan juga saya akan jelaskan bagaimana user interface terlebih dahulu di sini dengan menggunakan Fusion. Nah, yang pertama tampilan untuk paling atas ada desain, ada untuk gambar gitu ya. Lalu ada beberapa application untuk toolbar. Di sini kita bisa lihat di pojok kiri itu file-file yang sudah kita upload, sehingga kita bisa pilih, lalu juga dengan mudah kita bisa akses. Aksesnya cukup mudah, tinggal klik kanan gitu ya. Kita bisa tutup, bisa buka kembali untuk area pojok kiri. Lalu di samping kanannya itu ada menu untuk file menu, ada kita bisa buka file, lalu juga buat desain baru, export file dan sebagainya gitu ya di situ. Lalu yang sebelah paling kanan itu ada notification, itu kita bisa lihat untuk tip and trick, lalu juga itu untuk keterangan bahwa proses kita benar atau salah. Lalu di sebelah kanannya itu kita dapat melihat untuk extension untuk cloud kreditnya. Lalu di sebelah kanannya lagi itu ada information di mana view job status. Jadi kita bisa bekerja dengan online, dengan internet atau offline. Ya tentunya offline akan beberapa feature yang tidak bisa pakai. Ada login, lalu preference untuk melihat apa yang kita bisa tunjukkan, misal ada show tooltips dan lain sebagainya, parameter setting. Lalu paling sebelah kanan kita bisa lihat untuk training online. Ya nanti saya akan bantu dengan translate bahasa Indonesia ini karena online-nya berdasarkan bahasa Inggris, jadi kita bisa lihat untuk learn dan supportnya bahwa sudah ada untuk trainingnya. Untuk pembelajarannya cukup mudah. Lalu ada quick setup, artinya di situ dibantu dengan bantuan gambar dan juga apa yang harus kita lakukan untuk membuat suatu bentuk. Nah ini kita bisa perlihatkan untuk show tooltipnya. Nah di sini akan otomatis akan ada keterangan bantuan ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Lalu workspace, di situ kita bisa lihat ada solid, surface, sheet metal dan tools. Lalu di situ kita bisa membuat gambar, lalu juga mulai dari create design, generative design, render, animation dan lain sebagainya. Lalu juga kita bisa lihat untuk membuat berbagai macam proses, mulai dari solid kita buat create solid, revolve gitu ya, modify, assembly, construct, inspection, insert, select dan sebagainya gitu. Lalu selain itu kita juga bisa create curve atau create drawing. Contohnya kita bisa lihat di sini create drawing dari berbagai macam karena parametric program, mulai dari state constraint, lalu untuk ukuran sangat-sangat fleksibel. Nanti di next training saya akan coba sampaikan. Nah ini kita bisa juga create dengan menggunakan forming, freeform gitu ya. Freeform kita bisa buat dengan split line dan sebagainya. Di sini juga support dengan generative design, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam solusi atau case study. Lalu juga di sini juga support dengan rendering dan juga assembly motion atau simulasi dengan assembly. Kita bisa buat simulasi. Ya. Lalu juga ya bisa transform dan sebagainya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk static track, model frekuensi, jadi beban gitu ya, pembebanan dari model, sehingga kita bisa lihat area mana yang mendapatkan beban yang berat.
Lalu sebenarnya juga untuk next disupport untuk machining. Ya, walaupun secara machining belum terlalu lengkap, kita disupport dengan feature camp. Di sini juga ada mode drafting, kita bisa output dengan PDF gitu ya, kita bisa punya standar. Dan untuk toolbar, di sini ada menu toolbar untuk survei, solid, dan tools. Salah satunya solid, kita bisa create cukup banyak, mulai dari click box. Lalu dari box itu kita bisa pin toolbar untuk kita tunjukkan di area toolbar gitu ya, atau shortcutnya kita bisa kasih misal B gitu ya. New shortcutnya kita ganti B, lalu kita tinggal OK, lalu tinggal kita klik, dia akan muncul B dengan beberapa macam untuk desain shortcut. Di situ kita tinggal search, misal kita buat silinder, atau kita bisa change shortcut untuk di reset. Nah, selain itu kita juga bisa buat extrude. Nah, extrude akan ada di sebelah kanan pop up, lalu itu ada keterangan untuk information, kita apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Itu belajar dari situ, kita otomatis bisa lihat keterangannya di situ. Lalu juga selain itu kita bisa buat yang lainnya. Contoh ini ada canvas. Di canvas kita buat dengan main view dengan home. Lalu kita buat kalender assembly ya gitu. Kita bisa show, bisa dengan matikan nyalakan lampunya. Lalu information toolbar sebagai posisinya di kanan, rotary, lalu juga viewing toolbar. Lalu kita bisa pilih itu perspektif view atau orthographic view atau set current view. Lalu bagian bawah ada information toolbar untuk rotate cukup scroll tengah dengan menggunakan shift. Lalu juga move cukup dengan scroll tengah ditahan kita move. Lalu juga yang lainnya untuk multiple view, ada view dari 4 viewer gitu ya. Lalu juga ada visual style, lalu juga layout grid setting. Lalu klik kanan di menu yang kosong, kita bisa buat sketch. Di situ kita bisa pilih beberapa option, ada workspace, ada extrude, ada fillet, ada tingkan dan sebagainya. Lalu di bagian area bawah itu ada history, di mana history tree di area bawah ini kita bisa lihat untuk beberapa feature yang sudah kita kerjakan. Bahkan kita bisa balik ke area ke bawah atau ke next pengerjaan. Artinya di situ kita bisa edit kembali, bisa di head atau bisa di show sesuai dengan profil itu. Bisa ada setting parameter. Kita tinggal lihat untuk timeline di history, kita bisa di delete atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai parameter fusion.